Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rabu 28 Juli 2021. Tiga media menjadikan headline pebulu tangkis Indonesia bisa menghadirkan emas untuk negeri ini. Misalkan kita lihat ya di Surya ini adalah bagaimana Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon itu dia masih berjuang. Ada sebuah harapan bagaimana bisa menampilkan emas. Kalau melihat dari sebelahnya, hal yang berbeda terkait dengan pandemi. Dua warga isoman di sekolah SMPN 2 Taman mampu menampung 56 orang. Wah, ini menjadi percontohan bagi sekolahan lain. Kalau misalkan sekolahan lain bisa memberikan fasilitas. Meskipun kemarin ada salah satu sekolah di Surabaya itu menolak, ikuti di media sosial, menolak adanya rencana dari pihak kelurahan, kecamatan, atau dari pihak manapun tentang adanya isoma yang akan ditempatkan di sekolah. Ini sekolah, bukan rumah sakit. Itu kan tidak bagus ya. Kelihatannya yang ada masalah itu komunikasi warga RW RT dengan pemerintah kota atau pemerintah provinsi, sehingga apa yang di media sosial tadi ya ada protes, tetapi ini adalah di SMPN 2 Taman mampu tampung 56 orang. Semoga bisa menjadi contoh yang lain. Selanjutnya, warga Surabaya sulap balai RW untuk isoman. Wah, ini juga terklarifikasi. Apa yang ada di media sosial tadi relatif kelihatannya kok agak berbeda. Jadi mungkin di masyarakat itu sangat berbeda. SMPN 2 Taman juga dilengkapi di ruang ICU yang mampu menampung 8 orang. Warga yang isoman di sekolah harus mengantongi surat rujukan dari Fasankes. Ini menjadi menarik. Ada sebuah harapan berita ini bisa menjadi inspirasi bagi SMP atau sekolah yang lain dan balai-balai RW yang ada di Surabaya. Di halaman politik, kita melihat Wagub Emil tinjau bongkar muat isu tank liquid oksigen. Bantuan sebanyak 3 unit isu tank, masing-masing berisi 20 ton liquid oksigen. Ini hal yang dibanggakan karena beberapa hari yang lalu, bahkan mulai awal dari PPKM darurat 3 Juli, relatif langka yang namanya oksigen. Semoga segera didistribusikan ya. Selanjutnya kita melihat di Jawa Pos. Jawa Pos juga sama. Ya, ini adalah Hendra Setiawan, M. Ahsan, dan Marcus Gideon, Kevin Sanjaya sedang berjuang untuk meraih emas. Semoga bisa ya, karena ini adalah andalan dari Indonesia. Tetapi di sampingnya ada sebuah headline, kebutuhan vaksin terpenuhi 30%. Target 1 juta vaksinasi per hari sulit tercapai. Pekan depan TNI mulai lakukan digital tracing. Sebanyak 21,2 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac tiba di Indonesia kemarin. Itu merupakan jumlah terbesar vaksin yang didatangkan sejauh ini. Meski begitu, suplai tersebut beban cukup bagi pemerintah untuk menggeber vaksinasi. Alhamdulillah 30%. Karena kalau herd immunity kemarin pada waktu dengan ID Mas Adib itu, kalau sudah herd immunity maka tidak harus 100%, itu sudah bisa tanpa menggunakan protokol kesehatan. Tanpa menggunakan protokol kesehatan yang pasti masyarakat akan aman. Jadi selanjutnya di halaman berikutnya itu tentang kebutuhan vaksin terpenuhi 30%. Hingga kemarin total dari seluruh jenis vaksin yang didatangkan pemerintah berjumlah 133,1 juta dosis. Jumlah tersebut merupakan vaksin jadi maupun bahan baku atau bulk yang perlu diolah lagi. Diprediksi jumlah jadinya
hanya 151,9 juta dosis. Jumlah tersebut hanya 30% dari kebutuhan nasional. Jadi 151,9 juta itu adalah 30%. Karena menurut dia 462 juta dosis itu tidak bisa dipenuhi secara cepat karena kedatangan bahan baku bertahap hingga Desember. Asik juga ya, seandainya yang membuat itu adalah Indonesia. Ya, kita pada saat ini memang hormat terhadap apa yang jadi kebijakan pemerintah. Tetapi seandainya berbagai vaksin hadir dari Indonesia, itu mungkin kita tidak harap-harap cemas ya. Apapun lah dari Indonesia, apakah merah putih, apakah Garuda, apakah lainnya, yang pasti berbagai lembaga perguruan tinggi kita atau pihak-pihak laboratorium yang ada di Indonesia mungkin akan lebih baik diberi fasilitas dan bisa menghadirkan berbagai vaksin. Selanjutnya kalau melihat di Jawa Pos tentang politik, nah ini selanjutnya ada godok 11 nama calon timsel KPU Bawaslu. Ini para calon KPU dan Bawaslu yang mau daftar, timselnya hampir dibentuk. Ini masih berproses. Persiapan rekrutmen komisioner KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 mulai berjalan. Salah satunya adalah tahapan di tengah dibahas pembahasan timsel. Dia menjelaskan masa jabatan KPU sampai 12 April 2022 sebagaimana ketetapan pasal 22 ayat 8 Undang-Undang 7 2017. Proses rekrutmen harus dibuka 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, yaitu Oktober 2021. Bagi yang mau daftar KPU Bawaslu RI, ayo segera disiapkan sehingga bisa menjadi orang-orang hebat di negeri ini mengelola penyelenggaraan pemilu. Meskipun di samping itu ada kritik, legislasi DPR kurang peka isu pandemi, belum ada UU yang sentuh kebutuhan masyarakat. Ini ayo teman-teman Dewan menjadi kritik bagaimana kebutuhan masyarakat terfasilitasi dengan regulasi. Ayo, semoga tidak berlanjut protes masyarakat ini. Kemudian kita yang ketiga di Kompas, benahi komunikasi untuk atasi pandemi, meskipun yang sebelah kiri adalah sama tentang Olimpiade di Tokyo. Di situ ada gambar Greysa Poli Apriani Rahayu yang mengalahkan Yuki Fukushima Sayaka Hiruta dari Jepang, yang ada harapan bagaimana bisa mendapatkan emas juga. Benahi komunikasi untuk atasi pandemi. Ini adalah modal sosial berupa keyakinan dan solidaritas publik harus dimanfaatkan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Komunikasi publik oleh pemerintah perlu dioptimalkan dan dibenahi untuk menjaga modal sosial tersebut. Ini perlu komunikasi yang baik untuk atasi pandemi. Semangat antara pemerintah dan rakyat harus sama. Berbagai langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID selama 1,5 tahun belum sepenuhnya mampu membawa Indonesia keluar dari krisis yang diakibatkan penyakit itu. Namun publik masih punya keyakinan pemerintah akan mampu mengatasi pandemi. Keyakinan itu merupakan modal sosial yang bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan COVID-19. Hasil survei di Litbang Kompas pada Juli menunjukkan sebanyak 60,7% responden meyakini pemerintah akan mampu mengatasi. Hanya 36,4% responden yang yakin tidak mampu. Ini salah satunya adalah karena komunikasi yang kurang bagus. Semoga ini menjadi catatan bagi pemerintah ya. Selanjutnya kalau kita ngomong politik, ada diistimewakan hotel untuk isoman DPR. Ngeri ya, isoman DPR. Coba dipikir lagi, isoman DPR diistimewakan. Pasti
ini akan mendapatkan protes. Dengan alasan mengikuti SE Dirjen Perbendaharaan anggota DPR diberikan fasilitas hotel bintang 3 untuk isolasi mandiri. Sewa hotel pun ditanggung oleh negara. Ngeri sedap kalau begitu. Ini berwisata atau isolasi mandiri? Saya yakin tidak semua anggota dewan setuju dengan ini, tetapi hal ini mengakibatkan negatif terhadap dewan. Tapi bagi mereka yang membuat, ini memang harus dipertanyakan dirinya sebagai wakil rakyatnya, karena posisi kalian ini anggota dewan ya adalah wakil rakyat. Rakyat yang Anda wakili saja tidak di hotel kok. Mereka kesulitan isolasi mandiri, bahkan diusir-usir karena posisi kena COVID. Padahal seharusnya dibantu oleh warga lainnya, tetapi di beberapa tempat itu diusir-usir. Nah, ini yang berkebalikan. Oh iya, tadi ada lupa yang di jawaban sebetulnya ada yang perlu kita sampaikan ya, juga headline juga. Pendaftaran guru PPPK di Papua Barat diperpanjang karena minim peminat dan kendala jaringan, akses jaringan. Ini adalah sebuah informasi yang menarik di Papua dan Papua Barat tentunya. Bagaimana atau mengapa di sana itu terjadi perpanjangan yang rata-rata itu kemarin sudah ditutup, tetapi ini sampai perpanjang. Perpanjangannya itu adalah sampai 30 Juli, jadi masih ada kesempatan untuk mendaftarkan. Pemerintah semula menetapkan batas akhir pendaftaran ASN 2021 adalah 21 Juli, kemudian diperpanjang sampai 26 Juli. Ya, seperti PPKM ada 20 Juli diperpanjang sampai 2 Agustus, tapi kalau ini 26 Juli. Khusus Papua dan Papua Barat itu diperpanjang lagi karena perpanjangan guru PPK untuk Papua dan Papua Barat dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Pertama, surat gubernur terkait dengan hal itu, kemudian ya jumlahnya yang masih minim pendaftarnya. Misalkan kita lihat di Pemkab Puncak Jaya baru ada 3 pelamar. Puncak Jaya baru 3 pelamar. Kemudian di Pemkab Pegunungan Bintang ada 7 pendaftar. Jadi kan masih minim. Inilah mengapa harus diperpanjang. Jadi itulah beberapa headline di media. Sekarang adalah bagaimana kesimpulan dari 3 media tadi. Pertama, para pecinta masa depan negeri, masing-masing media menampilkan olahraga itu adalah segala-galanya. Ada sebuah harapan bagaimana bisa mendapatkan emas untuk persembahan negeri pada suasana COVID ini. Adapun terkait dengan pandemi COVID, perlu komunikasi yang baik, itu menurut saya hal yang sangat penting. Jadi, pemerintah menghadirkan sebuah kebijakan perlu nyambung dengan apa yang ada di bawah. Intinya, kebijakan berdasarkan dari komunikasi yang baik dari masyarakat yang ada. Pemerintah betul, tugasnya mengatur, mengelola negara ini. Tetapi masyarakat juga betul bahwa mereka ingin hidup dengan baik. Kalau komunikasi politiknya, komunikasi pemerintah dengan rakyat kurang baik, akan menjadi masalah. Tapi mayoritas responden yakin akan menjadi lebih baik. Begitu juga terkait dengan apa yang terjadi pada SMP 2 Taman dan RW di Surabaya bisa menjadi contoh bagi kita bersama bagaimana menghadirkan terbaik proses isolasi di kita. Tidak seperti teman-teman yang disorot tadi, malahan mendapatkan tempat khusus di hotel. Ngeri sedap. Semoga ada manfaat, semoga menjadi kritik bagi kita bersama membangun negeri ini, tapi kritik yang membangun supaya telinganya tidak pedas, tetapi bisa menjadi kebijakan untuk pemerintah dan rakyat. Bapak, Ibu, Saudara kalian semuanya bisa menikmati apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Khususnya sekolahan
Bali RT, Bali RW bisa menjadi tempat isolasi mandiri, tidak harus hotel. Dan semoga tim nasional kita di Olimpiade Tokyo bisa menghadirkan emas di suasana pandemi. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.